Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alaminna innaka hamidum majid. Tidak lupa terlebih dahulu ayo kita panjatkan doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk semuanya saudara kita yang telah memberikan sholawatnya terhadap channel dakwah ini ya, lewat infak dakwah. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan semoga Gusti Allah Agung membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk saudaraku tercinta, saudaraku terkasih seluruh viewer yang ada. Matur nuwun Nun, terima kasih atas apresiasinya ya. Anti skip, anti download ya, dan semoga mengambil peran serta dalam men-share kajian dari link-link dakwah ini sehingga engkau tercatat dalam catatan langit bahwa engkau telah ikut berdakwah meskipun hanya sekedar men-share dari link-link dakwah ini. Begitu juga atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih ya, semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Pagi yang dingin ba'da subuh ya, seperti biasanya, jadi aku mengambil waktu itu ba'da subuh. Turun dari langgar, dari musola, pulang, terus membaca Al-Quran itu tidak banyak-banyak. 1-2 halaman saja. Sebelah sini sampai sebelah sini. Ya, 2 halaman. Tidak pernah lebih dari itu. Ya, itu menjadi rutinitasku ya, sampai dari mulai Al-Fatihah nanti setelah berapa lama itu sampai khatam ya. Diulangi lagi, dan begitu terus berputarnya. Dan itu juga aku sarankan kepada kalian agar setiap hari, tidak perlu banyak-banyak membaca Al-Quran. Sebelum aku naik syuting ini ya, dengan mencuri waktu gerah itu karena dia masuk pagi kali ini jam 6:30. Sebetulnya ada 2 tajuk yang telah aku persiapkan, yaitu tentang membaca kematian dan memasang niat. Tadi turun dari langgar ya, mau baca Al-Quran. Sebelum baca lihat dulu YouTube gitu ya, jadi mencuri waktu gitu, kira-kira ada yang perlu dijawab atau gimana gitu, kok tiba-tiba ada iklan masuk. Jadi sebelum aku ngecek YouTube itu ada iklan masuk. Iklan masuk itu lagu yang dibawakan oleh sosok yang cukup terkenal. Di awalnya dulu dia membawakan lagu itu tajuknya Insya Allah. Nggak tahu dia dari mana asalnya negaranya ya. Dulu lagunya itu boomingnya kan Insya Allah, sampai duet juga dengan vokalis kita ya dari Surabaya itu ya, dari salah satu personal grup musik yang terkenal di Surabaya itu. Dan lagu Insya Allah itu memang gue banget. Lagu Insya Allah. Terus kalau lagunya si Raja Dangdut itu Habis Gelap Terbitlah Terang. Wah, itu juga lagu gue banget. Ketika kita sudah berusaha untuk merubah ternyata tidak berubah juga. Akhirnya ya begitu ya. Dengar lagu-lagu yang itu bisa mendukung semangat kita untuk tetap terjaga. Karena di Al-Quran juga kan disebutkan, sebagaimana Kanjeng Nabi Yakub mengatakan, hanya orang-orang kafirlah yang putus asa dari rahmat Allah ya. Jadi kita jangan selalu pernah untuk putus asa dari rahmat Allah. Nggak salah, di ayat-ayat lain juga ada. Kanjeng Nabi Ibrahim juga sepertinya pernah mengajarkan begitu ya. Hanya orang kafir lah yang putus asa dari rahmat Allah ya. Makanya ketika dalam gejolak kehidupan, setelah kita berusaha merubah dan tidak berubah juga, khususnya untuk aku secara pribadi personal itu ya, aku senang dengarkan lagu Insya Allah, terus Habis Gelap Terbitlah Terang itu ya. Itu membuat kita tetap stabil lah menghadapi apapun yang memang harus kita hadapi meskipun itu tidak kita inginkan. Artinya keinginan kita sebetulnya tidak begitu. Itu seharusnya harus kita hindari, tapi ternyata kita harus menerima kenyataan seperti itu gitu ya. Nah, tadi juga begitu. Aku mau cek YouTube terus keluar iklan, dan
dia menyanyikan lagu ya, si penyanyi ini ya yang terkenal dengan lagu Insya Allahnya. Lagunya itu judulnya itu Rahmatan lil Alamin kalau tidak salah ya. Iya, judulnya Rahmatan lil Alamin. Judul lagunya itu ya bagus sih ya, syairnya secara keseluruhan bagus, cuman nggak gue banget gitu loh, nggak seperti ketika aku mendengarkan lagu dia yang Insya Allah ya. Tapi secara syairnya bagus, cuman pilihan-pilihan artikulasi nadanya itu aku kurang suka ya. Cuman sekali lagi syairnya bagus. Di syair itu terucap Habibi ya Muhammad, kekasihku ya Muhammad ya. Atau kalau aku translate lagi lebih ke alternatif lain, cintaku ya Muhammad ya. Jadi sebuah pernyataan bahwa di syair itu aku mencintai Kanjeng Nabi Muhammad, Habibi ya Muhammad gitu ya. Coba aku akan kilas balik dulu waktu aku masih SMA itu biasalah ya. Kalau cewek itu kan selalu menyimpan, tapi kalau cowok kan selalu mengumbar. Itu sudah kebiasaan fitrahnya seperti itu. Ya asalnya memang begitu itu ya. Kalau cewek itu selalu menyimpan, sedangkan cowok selalu mengumbar. Dulu ketika masa-masa SMP ya, SMP kelas 3 masuk ke SMA itu kan sering kalau kita misalkan jatuh cinta sama katakanlah sama Laila gitu ya, atau sama Siti gitu ya, mesti kita kan ngomong ke teman kita, aku jatuh cinta sama Laila, aku cinta sama Siti gitu ya. Itu biasa, laki-laki bisa begitu ngomong sama temannya. Tapi kalau cewek perempuan ya kalau nggak begitu. Tapi kalau cowok atau laki-laki selalu mengatakannya, paling tidak dia mencari teman akrabnya untuk menyatakan bahwa dia cinta sama katakanlah Laila atau sama Siti gitu ya, atau sama Ida gitu ya. Kalau pengakuan seperti itu kan itu wajar gitu. Biasanya kita guyon. Iya sih, lunya cinta sama Laila, lunya cinta sama Siti, lunya cinta sama Ida. Tapi apakah Laila mencintai kamu? Apakah Siti mencintai kamu? Apakah Ida mencintai kamu? Kan di situ masalahnya. Gitu. Ya, kan memang masalahnya di situ. Misalkan aku ngomong, aku mencintai Laila. Ya. Atau aku mencintai Fitri. Ya. Pertanyaannya, apakah Laila mencintai aku? Apakah Fitri mencintai aku? Itu kan problem yang juga satu tarikan napas. Cinta itu kan kalau bertepuk sebelah tangan dia tidak terjadi. Dia harus terjadi interaksi antara kedua belah pihak. Soal aku ngomong bahwa aku mencintai Fitri, aku mencintai Laila, ya itu bisa saja, kapan saja, di mana saja. Masalahnya Fitri atau Laila itu mencintai kamu enggak. Kan itu letak problematikanya. Sama seperti lagu ini yang dalam hitungan menit atau katakanlah mungkin detik aku berubah. Yang tadinya mau mengambil tajuk dalam kajian mampir ngombe kita kali ini tentang membaca kematian, tentang niat, tiba-tiba berubah ketika aku lihat klip lagu ini. Tak pikir asik juga ya, maka kita bawalah ini menjadi obrolan kita di mampir ngombe pagi yang dingin ini ya. Kita kasih tajuk, apakah Kanjeng Nabi Muhammad mencintaimu? Ya, di dalam lagu tadi itu aku lihat Habibi ya Muhammad, Habibi ya Muhammad, Habibi ya Muhammad. Itu murah sekali. Itu murah. Kita mengatakan, aku mengasihimu ya Muhammad, aku mengasihimu ya Muhammad, aku mengasihimu ya Muhammad. Itu murah. Gampang. Kapanpun, dimanapun kamu bisa ngomong begitu. Aku mencintaimu ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah. Itu gampang, itu murah.
Kapan kamu katakan dan dimanapun kamu katakan itu, it's okay, bisa saja. Itu gampang. Tapi pernahkah engkau bertanya dalam kesendirianmu? Kamu pernah nggak bertanya? Apakah Rasulullah itu mencintai kita? Apakah Kanjeng Nabi Muhammad itu mencintaimu? Pernah kamu bertanya begitu? Soal kamu mengatakan, Habibi ya Rasulullah, Habibi ya Rasulullah, itu gampang, itu murah. Tapi pernahkah dalam kesendirianmu, menjelang tidurmu, ketika gelap malam, pernahkah engkau bertanya bahwa, apakah engkau mencintaiku ya Rasulullah? Ambil tisu Bapak. Sorry, aku terlalu melankolis. Cuman aku ingin mengajak, pernahkah kita bertanya apakah Kanjeng Nabi itu mencintai kita? Apakah Rasulullah itu mengasihi kita? Kalau soal kita ngomong, kita mencintai Rasulullah, kita mengasihi Rasulullah, itu sih gampang, itu sih mudah. Tapi itu tidak bernilai kalau Kanjeng Nabi itu tidak mencintai kita dan Rasulullah tidak mencintai kita. Kalau kita mengaku sih gampang. Ya. Tapi apakah yang kita akui itu juga mengakui kita? Di sana duduk permasalahannya. Maka aku akan katakan seperti apa yang pernah aku jelaskan ke kalian. Ya. Kita akan coba membahas surat Az-Zukhruf 33 ayat 56 tentang sholawat. Ya, sesuai dengan tajuk kita kali ini, apakah Kanjeng Nabi Muhammad mencintaimu? Kalau kamu ngomong kamu mencintai Kanjeng Nabi Muhammad, it's okay. Ya. Jadi surat Al-Ahzab 33, surat 56 itu aku katakan itu surat pernyataan. Menyatakan, ya, tentunya ini bagi yang belum mengikuti kajianku tentang apa itu makna sholawat, silahkan tanya kepada seniormu supaya ditunjukkan di mana itu kajiannya, tajuknya apa ya, nanti tanya tentang sholawat ya. Jadi aku anggap semua ini yang mendengar kajian ini sudah mengerti tentang, aku telah mendekonstruksi terjemahan sholawat di surat Al-Ahzab 3356, tidak seperti mainstream ya. Kalau yang belum mengerti tanya kepada seniornya. Pernyataannya begini ya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberi dukungan untuk Nabi. Itu pernyataan ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberi dukungan untuk Nabi. Dalam pernyataan itu kita dipesankan, wahai orang-orang yang beriman, ya, berilah dukunganmu untuk Nabi dan berislamlah engkau seislam-islamnya. Lihat itu. Itu kalimat pernyataannya. Lah pernyataan itu tidak ada artinya, karena setiap orang bisa menyatakan apa saja bisa. Tetapi sejauh mana kita telah berusaha membuktikan dari apa yang kita ucapkan dalam pernyataan itu, bahwa engkau benar-benar bersolawat, bahwa engkau benar-benar mendukung Nabi yang mulia itu. Kalau soal pernyataan gampang. Fitri, Laila, aku mencintaimu, aku mengasihimu, gampang. Tapi masalahnya apakah Laila, apakah Fitri mengasihiku? Itu kan problem besar juga. Kita mencintai, mengasihi Kanjeng Nabi, ngomong gampang. Tapi apakah kita sudah membuktikan cinta kita, kasih kita ke Kanjeng Nabi
hingga Nabi pun mencintai kita, mengasihi kita. Itu masalahnya. Maka tajuk kita kali ini, apakah Kanjeng Nabi mencintaimu? Soal kamu ngomong kamu mencintai Kanjeng Nabi 1000 kali kamu ngomong sih nggak ada masalah. Tadi sesuai dengan surat Al-Ahzab 33 ayat 56, itu surat pernyataan. Jadi dinyatakan bahwa Allah dan Rasulnya mendukung Nabi, dan kita diperintahkan untuk mendukung Nabi. Kemudian berislamlah engkau seislam-islamnya. Masalahnya kamu itu sudah mendukung Nabi belum? Ya memang kajian ini agak sulit diterima bagi mereka yang memahami sholawat itu sebatas bacaan, menjadi jimat, dibaca sekian nanti jadi sekian, dibaca sekian kali. Enggak. Kalaupun masih begitu kerangka berpikirnya, oke lah, tidak ada masalah. Tapi cobalah advance, ya, kecerdasan itu ditingkatkan. Tidak lagi memahami sholawat itu sebatas bacaan, tapi dia menjadi amalan. Maka amalan itu menjadi pembuktian bahwa engkau benar-benar mencintai Kanjeng Nabi Muhammad, mengasihi Kanjeng Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Engkau memberi dukungan. Maka kita akan menukik ke Quran surat Muhammad, ya, surat 47 ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, jika maka, sudah kita kupaskan dulu bersyarat kalimat jika maka, ya. Jika engkau atau jika kamu menolong Allah, maksudnya menolong agama, din, sama seperti tadi memberi dukungan kepada Nabi Muhammad, itu mendukung perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad, ya, membumikan din, ya. Maka di sini, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong dinullah, agama Allah, di sini menolong Allah maksudnya din itu, ya. Niscaya dia, Allah, akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Maka kamu perlu membuktikan yang tadi engkau bersolawat itu pernyataan, maka perlu dibuktikan dalam bentuk, ya, kita ini, kamu, aku, semuanya ini kita menolong Allah, menolong dinullah. Jadi itu syarat supaya Kanjeng Nabi itu mencintaimu. Percuma saja kamu ngomong ya Habib Rasulullah, ya Habibi Rasulullah, ya Habib Rasulullah, dan kamu menyatakan, ya, dalam pernyataan bersolawat kepada Nabi dibaca ribuan kali, tapi dalam aktivitas amalan kehidupanmu kamu tidak pernah mendukung Kanjeng Nabi. Lalu bagaimana Kanjeng Nabi mau mencintaimu? Bagaimana Kanjeng Nabi akan mengasihimu? Itu masalahnya. Sekarang kita lihat apa janji Allah. Kita menukik ke Quran surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 18. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Rob, ya, atau li Rabbi, ya, bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan mereka, ya, disediakan balasan yang baik. Dan bagi orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, ditambah lagi sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Agar apa? Agar mereka bisa memenuhi seruan itu lagi. Tapi kan kita sudah bahas, waktu itu adalah rezim yang tidak kenal kompromi. Kita nggak mungkin akan kembali ke waktu yang lalu. Lihat cerita tentang sahabat Nabi Sa'ban ketika dia mau nazar. Dia itu sudah berbuat baik, tapi dia merasa kurang. Kok nggak lebih banyak lagi ya? Kok nggak lebih jauh lagi ya? Kok nggak lebih banyak lagi ya? Kok nggak lebih jauh lagi ya? Dia itu sudah berbuat baik ketika mau najak, dan begitu semua apresiasi yang akan dia terima dia ditunjukkan kepada dia. Dia mengatakan dalam sebuah rasa yang ketidakpuasan, seandainya dia bisa hidup lagi, dia ingin berbuat lebih baik lagi, lebih banyak lagi, dan lebih baik lagi. Tapi kan waktu sudah selesai, time is over, tidak bisa. Begitu juga di sini dijelaskan oleh Allah.
Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya bersolawat, ya, membela dinullah, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan sebanyak itu lagi, artinya di bumi ini semua milikmu dan ditambah 2 kali ini, ya, maka engkau akan berusaha untuk menebusnya, ya. Engkau berusaha akan menebus dirinya, ya, dirinya itu dengan itu, ya, supaya kamu bisa kembali lagi dan bisa mengulangi kehidupanmu lagi, dan kamu akan memperjuangkan dinullah, engkau akan bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Tapi time is over. Wis telat, kon wis nduk jero bumi. Desik kon nduk dhuwur bumi, saiki kon nduk jero bumi. Dulu kamu di atas tanah, kamu seperti itu di atas bumi. Sekarang kamu sudah di bawah bumi, di dalam tanah, kamu mau hidup lagi. Nggak bisa, ya. Berikutnya, ya. Orang-orang itu mendapat hisab yang buruk di tempat kediaman mereka. Jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kediaman. Quran surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 18. Ya. Mana tisu tadi? Oke. Jadi satu lagi tisunya. Jadi aku sampaikan kepada kalian soal kita mencintai Rasulullah, soal kita mengasihi Rasulullah, soal kita mencintai Kanjeng Nabi, soal kita mengasihi Kanjeng Nabi, itu murah karena itu pernyataan. Tapi apakah Kanjeng Nabi itu mencintai kita? Apakah Kanjeng Nabi itu mengasihi kita? Itu kan pertanyaan yang harus kita jawab. Lalu pertanyaannya, bagaimana Kanjeng Nabi mau mencintai kita? Bagaimana Kanjeng Nabi mau mengasihi kita? Kalau kitanya sendiri belum membawa pernyataan itu menjadi kenyataan, menjadi amalan kehidupan kita, bahwa kita akan selalu bersolawat kepada Kanjeng Nabi sejauh yang kita mampu dalam upaya menegakkan dinullah itu bisa tegak di buminya Allah ini. Itu mampir ngombe pagi kali ini yang aku sampaikan, ya. Aku terlalu melankolis, mohon maaf, ya. Dan itu menjadi perenungan kita bersama. Supaya nanti jangan menyesal ketika engkau sudah masuk ke dalam tanah bahwa kamu ingin bersolawat telat. Maka mumpung masih ada waktu, mumpung masih di atas bumi, mumpung masih di atas tanah, supaya Kanjeng Nabi mencintai kita, mengasihi kita, kan ada syaratnya toh. Maka untuk saudaraku yang kemarin mengajukan request tentang tajuk bagaimana Allah kok menyesatkan orang gitu ya, kira-kira begitu, aku belum sempat jawab itu request, insya Allah nanti ya. Tapi hampir sama seperti ini. Semua itu bersyarat. Ada terjadi sebab akibatnya ada. Jadi ayat itu memang tidak bisa dipandang sekilas saja, harus secara holistik, ya. Nanti silakan tagih lagi siapa yang kemarin request, aku mungkin nanti lupa, tapi aku berjanji akan membahas itu. Sementara kita di kajian menu utama kajian kita masih tetap tentang bagaimana sebetulnya Tritunggal itu harus disikapi. Ya, oke, sampai di sini dulu. Semoga ini menjadi pengingatku, pengingatmu, pengingat kita semua. Saudara kita bersalawat kepada Kanjeng Nabi sehingga kita jangan asal jeplak, jangan asal ngomong ya Habibi ya Rasulullah, tapi kita tidak pernah memberikan bukti dalam amalan-amalan kita bahwa kita benar-benar Habibi ya Rasulullah. Ya, buktinya itu apa? Dalam bentuk solawat. Solawat apa? Ya sejauh apa yang kamu bisa. Ya, aku bisanya membagikan apa yang aku tahu, ya itu. Jadi apa yang berkekuatan dalam bidang apa? Pengetahuannya pengetahuan, kekayaannya kekayaan, waktu ya waktu. Silakan apa yang Anda bisa, gitu. Jadi jangan lupa selalulah bersolawat kepada Kanjeng Nabi supaya Kanjeng Nabi juga mencintai kita. Lah kalau kamu tidak bersolawat, ya tidak mungkinlah Kanjeng Nabi mencintai, mengasihi umatnya yang tidak pernah bersolawat dalam kehidupannya, tidak pernah bersolawat kepada Kanjeng Nabinya. Kok Kanjeng Nabi terus mau bersolawat, mau mencintai kita? Tidak logik. Ya, maka
Mari kita berusaha bersolawat semampu kita kepada Kanjeng Nabi agar kita mengasihi Kanjeng Nabi juga mengasihi kita. Kita mencintai Kanjeng Nabi juga mencintai kita. Oke, apabila Anda setuju dengan kajian ini, silakan Anda like. Anda tidak setuju, silakan dislike. Tidak ada masalah. Aku doakan untuk semua power terkasihku, untuk kalian semua, semoga di pagi yang indah ini kalian mendapatkan rezeki yang barokah, yang banyak, yang melimpah. Setelah itu jangan lupa bersolawat. Berikutnya semoga kalian semua selalu dirahmati oleh kesehatan yang prima, sehingga kita juga bisa melanjutkan kajian-kajian sebagaimana mestinya. Karena kalau tidak sehat tentunya semua akan menjadi kendala. Dan tidak lupa aku juga mohon doa-doa baik kalian untukku semua. Dan semua kebaikan doa-doamu juga akan kembali ke kalian semua juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.